الحمد لله رب العالمين. Wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melangkahkan kaki menuju salah satu rumah yang paling dicintai oleh Allah taala, itu masjid, untuk menuntut ilmu. Dan ketahuilah perjalanan kita menuju masjid menuntut ilmu ini diumpamakan oleh beliau perjalanan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan orang itu jalan menuju surga. Seperti inilah kita hendaknya mengingat supaya kita ini tidak menjadi orang yang sifatnya malas. Maka orang beribadah kalau dia mengingat keutamaannya ibadah yang itu melebihi daripada keutamaan dunia, maka orang tidak akan malas untuk menuntut ilmu, apalagi malas untuk beramal soleh. Sebagaimana kebiasaan kita di Masjid Imam Syafi'i ini, untuk Jum'ah yang pertama kita bahas kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, merupakan kitab yang menjadi rujukan para ulama sesudahnya untuk membahas masalah bid'ah. Dan waktu yang lalu telah kita bahas yaitu tentang bayanu turki ahli zaigh, penyimpangan orang-orang ahli bid'ah, yang itu mungkin terjemahnya halaman 109, dan kita bahas kemarin masih ada 4 pembahasan. Pertama, rujukan prinsip-prinsip pegangan orang ahli bid'ah ini, mereka berpegang kepada hadis yang lemah atau hadis buat-buatan, ibaratkan bukan asli dari beliau tetapi karangan-karangan orang. Inilah kesalahan mereka. Yang nomor 2, mereka menolak hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka rasanya berat untuk dinasihati dengan Quran maupun hadis, karena hadis yang sahih adalah wahyu. Jadi kalau mereka menolak, maka mereka akan mencari apa lagi kalau bukan mencari kebatilan. Kemudian mereka juga mencela ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahasa Arab. Mereka maunya tafsiri atau mereka maunya maknani dengan hawa nafsunya sendiri. Nomor 4, mereka itu berpaling dari pokok-pokok Islam. Kemudian mereka mengikuti yaitu mutasyabihat atau subhat yang ada. Ini yang nomor 4. Sekarang yang akan kita bahas nomor 5. Takhriful adillah an mawadhi'iha. Orang ahli bid'ah itu akan yaitu memalingkan makna ayat atau makna hadis dari makna yang sebenarnya. Jadi makna yang benar itu ditolak lalu diganti dengan makna yang batil. Nah, karena itu ini yang harus kita fahami. Bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk? Yang hak ditolak, yang batil dicari. Dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala di sini, bi ayyaritat dalil ala manatin fayusrafa ala dhalikal manati ila amrin akhara muhiman annal manataini wahidun. Yaitu datanya suatu dalil karena ada sebab. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan dalil kadang-kadang ada sebab. Nah, maka dipalingkan sebab kepada perkara yang lain yang mereka anggap ini sama. Ya, mereka anggap itu sama, ini kesalahan mereka.
Jadi penyebab tertentu lalu dicarikan yang lain, dimasukkan seperti itu pula. Inilah kesalahan mereka. Satu contoh yang di sini dijelaskan, wa bayanu dzalika anna at-talil asy-syar'i idza iqtada amran fil jumlah mimma yata'allaqu bil ibadat. Dalam satu contoh namanya dalil syar'i. Ya, kita lompati sebagian keterangan. Apabila mengandung perintah yang itu menunjukkan global secara umum ibadah, seperti zikir, itu kan umum. Fadhkurullah dzikran katsira. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka zikir yang banyak yang disebutkan oleh beliau telah dicontohkan, seperti zikirnya sholat, setelah sholat, juga zikirnya orang-orang ketika dia masuk masjid atau di mana tempat, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengambil fadhkurullah dzikran katsira, berzikirlah yang banyak, mereka maunya disadur dengan dirinya sendiri. Seperti mereka mengadakan kaifiyah tertentu, cara tertentu. Di sini dia jelaskan, fa in atal mukallifu fi dzalikal amri bi kaifiyatin maksusah. Ketika zikir yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala mereka buat dengan cara tertentu, umpamanya geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya kaifiyah tertentu. Atau mereka gunakan zamanin maksus, atau mereka gunakan untuk waktu-waktu yang khusus yang itu Allah Ta'ala tidak mengkhususkannya. Seperti satu contoh, ada orang kematian, lalu mengatakan mereka membaca kalimat tauhid, tapi dihubungkan dengan waktu kematian umpamanya. Maka ini termasuk penyimpangan syar'i. Inilah mereka mencari dalil, lalu maunya dikelola oleh pikirannya sendiri, yang itu tidak ada contohnya. Atau ketika orang itu setelah mendirikan rumah selesai, maka mengundang orang untuk berdoa bersama. Berdoanya itu tidak ada satu masalah, karena kita memang dianjurkan. Tetapi mengadakan kaifiyah cara tertentu, atau pada waktu yaitu malam-malam tertentu atau hari tertentu yang itu tidak dicontohkan oleh beliau, lalu mereka membuat sendiri. Kecuali kalau sudah dicontohkan beliau, seperti kita pada waktu hari Jumat dianjurkan baca surat Kahfi, memang ada. Dianjurkan memperbanyak sholawat Nabi, tapi bukan dengan cara yaitu bersama-sama, bukan harus berkumpul bergiliran di rumah orang, yang itu tidak ada dalil. Kalau kita berkumpul di masjid penuntut ilmu, sering kita jumpai dalilnya. Berkumpul di masjid sholat berjamaah, kita jumpai dalilnya. Tapi berkumpul setelah sholat jamaah lalu mengadakan zikir sesuai dengan masing-masing imam, kita tidak menjumpai. Yang ada adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw makanan maksus, atau dibanyak zikirnya di tempat-tempat tertentu, di kuburan umpamanya, maka tidak ada dalil. Bahkan beliau melarang, la tusallu alal kuburi wala tajlisu alaiha, kamu jangan duduk di kuburan. Ada, tapi mereka mengambil, oh kita kan zikir. Iya, zikirnya sholat lain dengan zikirnya buang air, harus difahami. Zikirnya masuk masjid lain dengan keluar daripada masjid. Zikirnya masuk rumah lain lain dengan keluar dari rumah. Bagaimana menjadikan segala sesuatu dengan yang satu? Inilah karena mereka menganggap itu semuanya yang penting kan maksudnya. Itu kan ada contoh dalil penerapannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan di sini, faqad natabasyar'u masalan ila dzikrillah. Syariat menganjurkan kita itu untuk berzikir pada Allah. Faltazama qauman al-ijtima'a alaihi ala lisanin wahidin. Lalu orang itu mengadakan perkumpulan dengan dikomando satu orang dengan suara yang keras. Lah ini membuat cara yang tidak dicontohkan oleh beliau.
Nah, ini jatuh bid'ah. Bukan kita melarang berzikir, kita diperintah Allah Ta'ala berzikir. Fadhkurullah dzikran katsira. Tapi memanggil, mengumpulkan orang, memaksakan kamu harus besok mau ditempati rumahnya. Ya akan datang sekian, tidak ada dalil. Dan zikir seperti itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Kita kalau ada perkumpulan, kalau tidak berzikir. Makanya mereka ini ahli bid'ah itu enggak mau dia berzikir. Zikirnya kalau ada pas kumpul-kumpul. Sedangkan kita pada itu makan, minum baca bismillah. Ya, minum dengan tangan kanan. Mereka tangan kiri sudah tidak membaca bismillah, bahkan mencaci makanan, minum makanan kiri. Itu imbalan orang yang menolak sunnah. Kalau kita berzikir sesuai dengan Al-Quran dan sunnah banyak sekali. Tidak harus berkumpul. Kita mengumpulkan orang kadang kalau tidak bisa kumpul karena mungkin orang itu sakit, atau orang itu bekerja, atau orang itu ada urusan. Subhanallah, Allah memilihkan kita beribadah dengan leluasa. Yang penting ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi waqtin maklum, dan harus waktu tertentu yang Allah Ta'ala tidak mengkhususkan, yang beliau tidak mengkhususkan. Umpamanya malam Jumat harus kumpul bersama zikir. Mana dalilnya? Kita minta bukti. Segala sesuatu itu orang jual beli juga mana notanya, mana bukti barangnya, mana bukti pengirimannya. Itu orang untuk mencari keuntungan dunia supaya tidak tertolak dagangannya dan supaya orang mau berlangganan. Bagaimana masalah urusan din, yang penting perasaan tidak boleh. Inilah kesalahan orang yang sahibul hawa atau ahli bid'ah. Lam yakun fi nadbi syar'i, yang itu tidak dicontohkan oleh syarak. Ma yadullu ala hadha takhsis al-multazam, yang harus mengkhususkan tempat tertentu, waktu tertentu dan berkumpul tertentu. Tidak ada. Adapun kita berkumpul, kita masalah urusan dakwah, namanya dakwah berkumpul. Menentukan hari Jumat tertentu itu bukan masalah ibadah yang itu harus kita harus seperti itu, tapi itu dipilih karena masing-masing orang supaya tidak tempuk boleh. Itu bukan masalah syar'inya, tetapi kita melihat kapan bisa taklim supaya tidak tempuk. Karena masalah dakwah bebas waktunya. Ya, mau malam hari, siang hari, sore hari, dan itu ada contohnya semuanya. Jadi kita menentukan hari ini jam sekian di tempat ini itu bukan tasyri'. Ya, dan kita tidak menganggap dengan waktu itu lebih baik daripada waktu yang lain, tetapi karena kesempatan kita. Karena orang yang taklim itu sempatnya waktu itu, jadi bebas, tidak mengikat. Mau dirubah yang lain boleh, tapi coba mereka merubah itu tidak boleh karena mereka menganggap itu adalah satu sunnah beliau. Selanjutnya di sini, wa khususan ma'aman yuqtada bi min majami'in nas kal masajid, khususnya mereka mengadakan perkumpulan-perkumpulan zikir di masjid, dan ini banyak sekali. Membaca ayat Al-Quran dengan suara keras, dispekerkan, lain dengan dakwah. Perlunya ada orang yang mendengar dari dalam maupun dari luar. Banyak Al-Quran, baca Al-Quran kepentingan untuk pribadi. Masing-masing ingin baca Al-Quran, masing-masing tidak ingin telinganya ketika dia baca Al-Quran terganggu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang diperingatkan oleh para ulama sunnah. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada rombongan, kelompok sana orang, kelompok sana orang, kelompok sana orang, untuk menunggu datangnya imam, daripada mereka ngobrol yang lainnya, maka orang itu punya inisiatif, ayo kita kumpul sana, membawa kerikil 100, baca subhanallah 1, subhanallah 2, subhanallah 3, yang satu baca Allahu Akbar. Maksudnya baik. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud masuk ke masjid, ada apa kalian ini? Subhanallah. Itu bukan nyanyi yang dibaca, bukan syair yang dibaca. Yang dibaca kalimat tauhid. Kalian kenapa berbicara
Kenapa mengadakan perkumpulan seperti ini? Itu yang dibaca la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ini Rasulullah SAW bajunya belum rusak, bejananya masih utuh. Para sahabat jumlahnya banyak. Apa maksudnya kalian ini? Ditanya, katanya mereka yang mengadakan perkumpulan, kita ini daripada ngobrol, daripada tidak ada faedahnya, maka alangkah baiknya kita berkumpul ya untuk membaca salawat atau membaca tahlil atau membaca takbir. Nah, bayangkan yang dibaca itu kalimat tauhid. Tapi apa katanya sahabat Ibnu Mas'ud? Kam min muridin minal khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang berkeinginan baik tapi tidak baik. Mereka itu keluar satu persatu. Dan tidak ada satupun sahabat yang lain yang membantah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan perkumpulan seperti itu sudah ada pada zaman setelah beliau meninggal dunia, tapi ditegurnya oleh sahabat yang mulia, dan saat itu tidak ada yang protes karena yang benar adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga dicontohkan di sini, fa kullu man khalafa hadzal aslah, semua orang yang menyimpang dari pokok pembahasan din ini, faqad khalafa itlaqat dalili awalan, berarti dia telah menyimpang dalil itu sendiri. La li'annahu qayyata fihi birra'i, karena mereka ingin membatasi dalil itu dengan pemikirannya. Oh, baiknya surat ini kita baca pada hari ini, baiknya surat ini kita baca pada waktu pertemuan ini. Kita bukan mempermasalahkan suratnya, memilih surat dibaca hari ini dengan perkumpulan ini itu harus ada dalil, karena kita itu membaca ayat itu bukan main-main sehingga boleh ditinggalkan, boleh terserah, namanya main-main anak. Tapi ini ibadah itu harus ada tuntunan. Makanya tadi ketika kita yang dianjurkan untuk hari Jumat baca ayat baca surat Kahfi ada dalil. Tapi baca surat Yasin tidak ada, cari dalilnya. Dan semua fadilah Yasin itu dhaif dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya yaitu Fathul Qadir. Silakan pas pembahasannya surat Yasin. Yang namanya kitab tafsirnya Fathul Qadir. Di situ dihamparkan semuanya hadis, semuanya satu pun tidak ada yang sahih. Ya, ini kita memberitahu. Kalau kita tidak memberitahu berdosa. Kita ini pada orang Muslim hendaknya memberitahu. Yang salah disebutkan supaya mereka meninggalkan kesalahan itu, mencari yang benar. Dan itulah Allah Ta'ala mensifat orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, itu surat At-Taubah 71 insyaallah. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu satu sama lain tolong menolong, bukan saling serbu menyerbu, tapi tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Ini loh yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah. Inilah yang sunnah, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga membendung kemungkaran. Ini salah, yang benar ini. Ini haram, ini yang halal. Ini yang bid'ah, ini yang sunnah. Itu kebaikannya para ulama sunnah. Bayangkan para ulama sunnah menyampaikan seperti itu, ya, itu karena kebaikan dirinya kepada saudaranya. Bayangkan kalau kita tahu orang sholat, ya, menghadapnya ke timur, apa kita biarkan? Karena kita sayang sama orang itu, Pak, sini lo menghadapnya ke kiblat. Tatkala ada orang dia nyasar jalannya tidak tahu, maka kalau kita menjadi orang yang ingin berbuat baik pada orang itu, tunjukkan, ya itu Pak jalannya di sana. Jika urusan dunia orang itu keliru, kita betulkan karena kita ingin berbuat baik pada orang. Bagaimana keliru masalah urusan din, yang ini bahayanya dunia dan akhirat, lalu kita biarkan.
Dan inilah paling baiknya orang-orang yang beriman, yang Allah Ta'ala puji hambanya yang menyampaikan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada manusia yang paling baik bicaranya, itu surat Fussilat itu. Tidak ada manusia yang paling baik bicaranya melainkan orang yang mengajak manusia kepada tauhid, agar beribadah kepada Allah dan dia beramal soleh. Inilah kebaikan orang punya ilmu. Senantiasa bergembira ketika ada orang yang menanya masalah urusan din, dan bergembira dengan banyak orang menuntut ilmu. Karena ketika dia senang dengan ilmu, maka ketika ada orang menuntut ilmu bersenang hati. Subhanallah. Selanjutnya dicontohkan pula di sini. Wa min amsilati hada wa hum wa khalafa man kana a'rafu minhu bis syariati wa hum salafus salih radhiyallahu anhum. Dan mereka menyimpang dari ulama-ulama dahulu yang mendahului kita, menyimpang dari amal mereka. Kalau tidak diamalkan oleh ulama dahulu, jangan kita membuat yang baru. Karena kita sebelum sholat, beliau sholat dulu. Para sahabat terlebih dahulu daripada kita. Masalah urusan din bukan rekayasa, mari kita membuat cara yang baru, bukan. Masalah urusan din ini kembali kepada pendahulu kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendahulu kita itu para sahabat yang telah dipuji oleh Allah. Nah inilah, kalau kita umat Islam kembali meyakini dengan syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bukan hanya ngomong dengan lisannya, tapi dipelajari sunnah, diamalkan, kita tidak akan berselisih. Sebab manusia itu punya hawa nafsu, yang baik ditinggalkan, yang batil maunya dipaksakan untuk diamalkan dan menyuruh orang untuk beramal yang batil. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, ya seperti malaikat, selesai perkaranya. Dari sinilah Allah Ta'ala menyediakan neraka dan surga. Siapa yang mengikuti sunnah, yang itu akan dimasukkan dalam surganya, dan siapa yang yaitu menolak sunnah, yang itu dimasukkan di dalam nerakanya. Jadi amalan yang tidak ada contohnya para sahabat tidak boleh. Karena para sahabat telah dipuji oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang nomor 3, bal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatrukul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bi khaufan an ya'mala bihin nas. Bahkan kadangkala beliau itu mengamalkan sunnah, terkadang meninggalkan sunnah itu dikhawatir dituduh oleh para sahabatnya itu sebagai kewajiban. Nah, subhanallah. Ya. Jadi beliau suatu saat mengamalkan sunnah, kemudian tidak dinampakkan sunnah ini secara umum, dikhawatirkan akan terjadi yaitu tuduhan atau anggapan umatnya ini wajib. Contohnya salat tarawih. Salat tarawih Rasulullah SAW pertama di masjid, subhanallah, datang. Hari keduanya bertambah, hari ketiganya itu bertambah. Itulah kesungguhan para sahabat, tertarik dengan masalah ibadah. Padahal beliau salat tarawih itu tidak seperti kita cepat sampai bengkak kakinya. Maka ketika bertambah, maka beliau khawatir jangan-jangan nanti umatku menganggapnya ini wajib. Lalu turun ayat Al-Quran, sehingga beliau tidak masuk masjid beberapa hari, bukan karena malas, tetapi menunggu sampai datang keterangan dari Allah. Ternyata itu hukumnya sunnah. Fatahajjat bihi nafilatan lak, maka beliau masuk di masjid lagi. Ini supaya tidak dianggap oleh para sahabatnya, karena para sahabat semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beramal, sehingga jangan sampai amalan sunnah itu diduga oleh sahabatnya wajib, sehingga suatu saat beliau menyembunyikan amal itu. Karena apa? Jangan sampai ada tuduhan di tengah umat, ini satu kewajiban yang memberatkan mereka itu sendiri. Bagaimana yang bukan amal sunnah,
lalu digalakkan sehingga orang menilainya itu sebagai suatu kewajiban, ini tetap merupakan satu kebid'ahan yang harus kita jauhi. Contoh yang lain di sini, wa min amsilati hadza al-iltizamu du'a ba'da sholawati bil hayatil istima'iyah mu'linan biha fil jama'ati. Contoh kebid'ahan yaitu zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat sudah ada. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Setelah itu kita baca yaitu alhamdulillah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditambah 1 menjadi 100. Ini ada contoh. Lalu berikutnya ya diantaranya baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau subuh ditambahi yaitu dan juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau subuh ditambahi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi mereka menyimpang dari ini. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Mengangkat bersama. Dan seolah-olah orang itu maunya dikomando oleh dia. Ini tidak boleh. Beliau memang mengeraskan pertama kalinya untuk mengajari ini cara doa, tapi beliau tidak mengomando. Bayangkan kalau kita masbuk kemudian salam ya, kemudian yang imam itu sudah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita setelah salam kalau mengikuti imam ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kita istighfarnya? Nah, di sini dijelaskan adanya doa yang dikomando oleh imam dengan suara keras bersama yang lain hanya mengamini, tidak ada contoh. Nah, tidak ada contoh. Bahkan setelah sholat itu dikir. Ya, tidak angkat tangan setelah dikir. Kadang-kadang kita cuma setelah sholat isya angkat tangan imamnya, lalu yang lain amin. Mana dalilnya? Kita cari dalil. Inilah diungkap oleh ulama dahulu. Sebelum kita lahir para ulama sudah mengingatkan kita. Ini kebaikan ulama dahulu. Wa sayati bastu dzalika fi bab insyaallah, dan ini akan dibahas khusus oleh al-imam Imam Syatibi Imam Syatibi rahimahullah taala pada kesempatan yang lainnya. Kemudian nomor 6, di antara penyimpangan sahibul hawa, bina'u ta'ifatin minhum ad-dawahir asy-syar'iyyah ala ta'wilatin la tu'qal. Maka sebagian kelompok dari ahli bid'ah ini membangun zahirnya ayat, zahirnya hadis itu maunya ditafsiri oleh akal mereka. Atau bahasa yang lain, Rasulullah SAW tidak tahu hakikatnya ayat. Yang tahu yang itu hanya bacaannya saja. Hakikatnya ayat itu oleh mereka dimaknai sendiri. Jadi tuduhan jelek kepada beliau. Dianggap wali itu yang lebih utama daripada beliau. Mengapa demikian? Kalau wali kan langsung dari Allah. Kalau Rasulullah SAW kan lewat malaikat Jibril. Seperti itu mana dalilnya? Tapi itu sudah memasar. Makanya mereka sering mencari wali bukan mencari nabi. Ya. Bukan membaca hadisnya, apalagi membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sampainya kepada beliau lewat malaikat Jibril. Sehingga wali menganggap langsung dari Allah. Bahkan kadang bucuk, sawo ini wali kita 5 menit sudah sampai di Mekah. Ya, sholat ini buktinya sajadah. Sajadah itu bukan di Mekah, bahkan di Mekah itu banyak dari Cina. Itu lihat made in Cina, yang itu di Surabaya banyak, di Mojokerto juga banyak. Tapi orang awam jadi korban. Nah, ini kalau tidak diungkap bahaya. Kita hanya menjelaskan, menerima untuk mereka, tidak menerima yang menyampaikan sudah mendapatkan pahala. Karena wa ma'alina illal balagul mubin.
Tidak ada kewajiban kita umat Islam Ahlussunnah itu melainkan hanya menyampaikan belaka. Jadi kesalahan mereka ayat ini itu bukan dimaknai dengan sebenarnya, tapi ini ada rahasia, ilmu rahasia yang tidak bisa diketahui oleh Rasulullah SAW, tidak bisa diketahui oleh para sahabat, tidak bisa diketahui oleh ahli hadis. Lalu yang mengetahui siapa? Mereka. Ini kan tidak masuk akal. Al-Quran turun kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, lalu beliau tidak faham, malaikat Jibril tidak faham, lalu mereka yang faham. Nah ini, kalau Al-Quran turun kepada mereka dan Allah Ta'ala beritahu, betul. Tapi Al-Quran turun kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang lain tahu pemahaman makna tanpa dari beliau? Inilah kita diperintah oleh beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Faham ini cara untuk bantah mereka. Karena ulama sunnah punya senjata yang kuat, ilmu. Sedang mereka hawa nafsu mengalahkan ilmu tidak bisa. Inilah kebaikan ulama. Menegur ini dalilnya, itu salahnya, ini yang benar. Dijelaskan di sini, yatta'una fiha annaha fil maqsudi wal murad, annaha hiyal maqsud wal murad. Mereka menganggap, akal mereka, pemikiran mereka memahami ayat inilah maksudnya sebenarnya. Inilah ilmu hakiki. Ini anggapan mereka. Sehingga mereka mengartikan ayat wa aqimus shalat hanya berdiri. Allah mengatakan wa aqimu berdiri kok. Ya sudah. Ya. Lama yafhamul arabi, bukanlah yang difahami oleh orang-orang Arab, maknanya bukan yang difahami menurut bahasa yang benar. Faqalu kullu ma warata fis syar'i min adz-dzawahir fit takali wal khasri wan nasri wal amril ilahiyah fahiya amsila wa rumus ila bawatin. Mereka punya anggapan bahwasanya semuanya ayat-ayat yang nampak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang beban yang wajib atau sunnah, haram atau makruh atau mubah, atau hari kebangkitan dan hari pembagian yaitu catatan amal, itu bukan hakikatnya, bukan seperti itu hanya lambang oleh mereka. Rumusan-rumusan hanya orang ahli kebatinan yang tahu. Nah, makanya mereka menolak adanya hari kebangkitan. Mereka menolak adanya orang mati itu akan ditanya. Mereka menolak adanya siksa kubur. Bahkan mereka menolak pula adanya siksa neraka. Loh. Kalau itu sudah ditolak, ya tidak perlu kita baca Al-Quran, tidak perlu sholat, tidak perlu kita melarang orang berbuat zina, tidak perlu kita melarang orang mencuri. Biarkan mereka yang lebih jahat daripada hewan. Maksudnya demikian. Makanya Islam itu maunya diinjak oleh mereka, jangan dibaca. Dan maunya sekolah-sekolah itu kalau perlu tidak diajarkan din. Ini usaha-usaha mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, sebagaimana disebutkan di dalam surat As-Saff. Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah. Wallahu mutimmu nuri. Tetapi Allah Ta'ala mendaki tetap akan nampak Islam ini. Tauhid akan nampak, sunnah akan nampak, dengan Allah Ta'ala pilihkan hamba-hambanya yang istiqomah menyampaikan yang hak itu. Isa ya. Baik, kita lanjutkan nanti setelah adzan. أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi maknanya haji itu maknanya haji itu memang berhajat. Jadi hajat pada orang yang soleh, bukan hajat ke Baitullah di sana dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, dengan cara yang dituntunkan oleh beliau, khudu anni manasikakum, bukan. Maksudnya haji itu mereka mengelana ke sana kemari untuk mendatangi tempat atau makamnya orang yang soleh. Siam itu diam. Dan siam itu diam itu sudah siam. Jadi kalau sudah diam berarti siam, tidak perlu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala pada waktu siam, karena mereka mempunyai makna seperti itu, dan ini bahaya. Selanjutnya nomor 7, di antara penyimpangan mereka at-taghali fi ta'zimi suyukhihim, berlebih-lebihan mengagungkan syekh-syekh mereka. Jadi tidak kita ingkari lagi, rujukan mereka itu bukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tetapi syekh kita. Syekh itu kalau dalam bahasa Arab itu orang yang tua, orang sudah lanjut usia, atau orang dianggapnya orang punya ilmu, masyayikh. Nah, walaupun umurnya masih muda, ini masyayikh. Dikatakan saya karena ketuaan di dalam masalah menuntut ilmu atau keilmuannya. Tapi menurut mereka bukan masyayikh ini orang-orang punya ilmu, bukan.
Tapi orang-orang dianggap oleh masyarakat punya ilmu, tapi mereka itu menyimpang sunnah. Ya. Kalau mereka kembali kepada para ulama masyayikh sunnah, tidak akan mereka mengamalkan kebid'ahan. Makanya dicaci Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena itu syekh itu kembali kepada yang hak. Dicaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah karena berpegangnya kepada sunnah. Tetapi saya mengamalkan bid'ah itu yang mereka cintai berlebih-lebihan, mengalahkan kecintaan dia kepada Allah, menyebut dia, memanggil dia ya fulan lebih banyak daripada mereka ya Rabbi. Bagaimana mereka akan selamat? At-taghali fi ta'dhimi suhuyukhihim, berlebih-lebihan mereka mengagungkan syekh mereka, hatta alhaquhum bima la yastahiqunahu, sehingga mereka mendudukkan yang tidak layak untuk didudukkannya. Manusia itu kan punya kekurangan, manusia itu butuh pada Allah, tapi mereka tidak mendudukkan syekh ini. Kita harus butuh kepada syekh itu. Sehingga kalau membangun rumah, kalau tidak pamit dulu kepada syekh, khawatir ada bencana. Loh, karena kita tidak pamit dengan syekh itu. Makanya mereka mencari dulu. Ketika mau berusaha mencari dulu masyayikhnya, mereka ini bukan masyayikh ulama sunnah. Datang di situ menyampaikan hajatnya, saya itu mau membangun rumah. Nanti ada bisikan-bisikan. Demikian juga ketika mau berdagang usaha. Nah, ketika sudah pergi kepada sifil ukuk laris, membuka warung laris, oh ini loh kemarin pergi ke syekh itu, ke situ lagi besoknya harinya. Ini musibah besar. Bagaimana orang mati bisa mendatangkan manfaat? Tapi ini sudah keyakinan, bahkan sudah kerak, repot untuk dibersihkan. Dan ini harus kita pahami. Jadi mereka itu bukan datang pada orang punya ilmu, ada hajat cari dulu orang. Kalau tidak pamit nanti celaka. Sehingga kalau ada musibah, ini kemarin kita belum ziarah ke sana. Ketika dagangnya laris, ini loh karena kita kemarin di sana. Naudzubillah min dzalik. Bahaya yang besar yang itu tidak dijumpai oleh orang maksiat biasa. Walau lal ghulu fitin wa takaliba ala nasril madhaib wa tahaliki fi mahabbatil mubtadi lama wasi'a dzalika aqlu akhatin. Seandainya mereka itu tidak melampaui batas dalam sunnahnya beliau, dan seandainya mereka itu tidak memaksakan diri untuk membela orang-orang tertentu, orang-orang tua tertentu, masyayikh tertentu, yang itu adalah dicintai oleh ahli bid'ah, tentunya akal manusia tidak sampai ke tempat itu. Tapi karena sudah perasaan ini semuanya kebaikan dari masyayikhnya, kejelekan dari masyayikhnya, sehingga yang senantiasa dipuji ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Mana ya Allah? Seperti orang Nasrani. Ketika mereka menyekutukan Allah dengan Yesus, yang disebut ya Yesus, jarang menyebutkan Allah. Ya Yesus, panggilnya Yesus ini, Yesus ini. Tidak ada bedanya orang menyembah hawa nafsu. Mereka mengakui Allah tapi bukan dipanggil Allah Ta'ala. Bahkan mereka tidak puas kalau memanggil Allah Ta'ala. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini? Begitu syaitan membujuk otaknya orang yang sahibul hawa. Ya. Oleh karena itu dijelaskan oleh di dalam ayatnya, wa idza tu'iyallahu wahdahu kafartum wa iyyusyrak bihi tu'min. Itu surat Ghafir atau surat Mu'min. Ketika mereka diajak untuk berzikir menyebut ya Rabbi, enggak mau. Tapi kalau wa iyyusyrak bihi, ya Rabbi ya lain, senang. Tapi harus yang lainnya ini yang lebih banyak. Ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Nah, punya apa mereka yang fulan meninggal dunia? Tapi apa dijelaskan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan mengikuti orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka bukan memanggilnya Allah, memanggil yang dipertuhankannya. Seperti orang Yahudi ya Uzair, orang Nasrani ya Yesus atau ya Isa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin. Kamu hai umatku benar-benar akan mengikuti jejak orang dahulu sejengkal. Jadi bukan langsung dia porong semuanya, setapak demi setapak. Ibaratkan orang mengurangi timbangan mencuri, kalau setengah on nggak terasa, tapi langsung kalau diambil separuh ketahuan. Setengah on, besoknya setengah on sampai 1 kintal, sampai 1 ton, karena setengah on berulang kali, tapi tidak terasa. Lihat orang menimbang, orang menaker, ya, orang mengukur ini 1 kilo, isinya nggak ada 1 kilo. Neto 1 liter dibuka tidak ada 1 liter. Ya, gelas dibolongi bawahnya ini, isinya hanya sedikit. Itu urusan dunia. Bagaimana dengan urusan din yang dikurangi banyak? Maka umat ini akan berpijak pada orang Nasrani yang mengkultuskan, yaitu orang-orang yang punya ilmu. Kemudian umat ini akan mengikuti orang Yahudi yang ulamanya merusak umat. Jadi kacau, orang awam ini dirusak dengan, yaitu pimpinan yang merusak, membolak-balikkan dalil, dirusak pula dengan mengkultuskan pokoknya apa katanya si fulan. Padahal kita ini harus qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kejahatan-kejahatan ahli kitab ini di dalam surat Al-Maidah nomor 77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Wahai ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Untuk kita yang mana? Perhatikan orang ahli kitab ini. Janganlah kamu lampaui batas dalam dinmu. Yang disyariatkan itu amalkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Yang nomor 2, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira. Jangan kamu umat Islam mengikuti hawa nafsunya kaum-kaum yang telah sesat, dan mereka menyesatkan generasi yang banyak. Orang Yahudi menyesatkan orang dengan cara ulamanya membolak-balik dalil. Orang Nasrani menyesatkan orang dengan mengkultuskan pimpinan-pimpinannya. Dan itu ada pada umat Islam ini. Padahal kita ini terhadap orang yang alim kita ambil ilmunya, kita tiru amal yang baik. Ketika meleset jangan ikut meleset, ketika jatuh jangan ikut jatuh, ketika salah kita tahu tegur dia kesalahannya. Tapi mereka enggak boleh, nanti kualat kalau negor orang yang alim. Nah ini. Kalian bicara itu orang awam enggak ada artinya. Lalu nanti kalau kamu tidak mau ikut saya, nanti tunggu nasib, takut orang awam. Dan ini yang harus kita pahami, ya. Jadi mereka bagaimana untuk mengajak umat seperti itu? Wadallu an sawa'is sabil, mereka itu tersesat dari jalan yang benar. Ini kritikan Allah Ta'ala terhadap ahli kitab yang dahulu. Kita umat Islam ini jangan mengikuti mereka. Karena apa? Kita punya prinsip sendiri. Allah Ta'ala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menurunkan ayat. Cukup, kita tidak perlu mengikuti orang-orang dahulu, karena syariat dahulu sudah dihapus oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Yang nomor 8, mereka beralasan dengan mimpi. Al-ikhtijaj bil manama, mereka beralasan mimpi. Wa ad'afu haula ikhtijajan qaumun istanatu fi akhdil a'mali ilal manamati wa aqbalu wa a'radu bisababiha.
mereka ini mempengaruhi orang. Tadi malam saya mimpi. Yang berkata ini bukan orang awam. Kalau orang awam jualannya nggak laku. Tapi orang-orang yang dituakan. Mimpi saya ini ketemu Rasulullah SAW, disuruh membaca Allahu Akbar 1000 kali. Siapa membaca ini akan selamat dunia akhirat. Nah, sudah. Semuanya sami'na wa ata'na. Bondong-bondong kapan rumahnya mau ditempati. Fayaquluna ra'ayna fulanan ar-rajulas salihah. Saya tadi malam bermimpi melihat orang yang salih, melihat sunan ini, wali ini. Faqala lana utruku kada, tinggalkan sholat jamaah. Wa malu kada, maka hendaknya kamu berzikir bersama. Iya ini. Jika tidak perlu sholat jamaah, karena apa? Karena pimpinannya atau syekhnya nggak mau sholat jamaah. Begitu caranya iblis menggoda manusia ini. Warubama qala ba'dum, bahkan mereka mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi, saya tadi malam melihat beliau. Melihat Nabi. Mereka berdalil pula. Faqala li kadza wa amarani kadza, lalu beliau menyuruh saya untuk mengamalkan ini, lalu beliau melarang saya mengamalkan ini. Bagaimana? Wahyu sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari itu sudah sempurna agamamu, aku sempurnakan. Lalu beliau meninggal dunia beberapa ratus tahun. Lalu ada orang ketemu beliau suruh merubah Quran, merubah hadis. Nah, ini enggak masuk akal. Kenapa enggak tidak diperubah saja Quran itu? Saya malu hadza wa yatruku biha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meninggalkan amalan ini, menyuruh kita untuk mengamalkan ini. Sekarang tanya mereka yang mengaku temu beliau, beliau itu sifatnya bagaimana, rambutnya bagaimana, fisiknya bagaimana, ya jelas itu akan bertolak belakang. Mu'riduna 'anil khudutil mawdu'ati fi syariah, mereka berpaling dari batasan-batasan yang disebutkan dalam Al-Quran. Wah, Al-Quran begini, iya, tapi tadi malam itu saya ketemu beliau suruh meninggalkan ini. Lah orang awam jadi korban, ya. Tapi kalau orang punya ilmu, wah ini dusta ini. Makanya mereka itu tidak mau bertatap muka dengan orang punya ilmu din, karena memang mereka tidak punya dalil. Lianna ru'ya min ghairil anbiya la yuhkamu bihi syar'an, maka kita tolak karena impian yang bukan dari Rasulullah SAW bukan hukum syar'i. Masa kita kalau mimpi memotong leher kita, lalu pagi bangun kita potong leher kita, ya orang dikatakan orang tidak benar. Mimpi telanjang lalu pagi mau telanjang, ya mimpi itu ada dua, ada mimpi ru'ya salihah, mimpinya orang mukmin. Saya tadi malam disuruh bangun, terus bangun sholat betul, karena ada dalil. Tapi mimpi saya harus melarang orang untuk sholat malam, ya tidak bisa. Kalau mimpinya para anbiya itu wahyu, ya. Dan sering beliau mendapatkan wahyu dengan mimpi. Tapi mimpi kita ada dua, ada dari syaitan itu nama al-ikhtilam, ada juga ar-ru'ya itu yaitu impian yang baik. Kalau kita mimpi disuruh untuk berbuat jahat itu dari syaitan. Kalau kita mimpi akan haji, insya Allah akan haji. Mimpi ketemu ulama sunnah seperti Syekh Abdul Azim Bas atau yang lain, insya Allah kita akan membaca kitabnya. Karena kita mimpi bertemu ulama-ulama sunnah. Mimpi yaitu bertemu beliau dan disuruh mengamalkan yang cocok dengan sunnah, itu adalah rahmat dari Allah, ya. Dalam satu hadis, man ra'ani, yang tadi angkat dijelaskan, barang siapa yang pernah melihat aku,
dalam mimpinya berarti dia telah melihat aku pada waktu bangun. Sebelumnya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bantahannya. In kanatir ru'ya min ajza'in nubuwah falaysat ilaina min kamalil wahyi. Wala yuqalu inna ru'ya min ajza'in nubuwah. Tidaklah boleh mengatakan bahwasanya impian itu bagian daripada kenabian. Fala yanbaghi an tuhmal, maka ini tidak boleh diremehkan. Wa aidan innal mukhbira fil manami qad yakunu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala. Karena orang ketika bertemu dalam tidurnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fin naumi faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu bi. Mereka kadangkala memakai dalil ini. Barang siapa yang pernah melihatku pada waktu tidur, berarti sungguh dia melihatku dengan sebenarnya, karena setan tidak bisa menjelma dengan diriku. Kalau dia betul-betul kita tanya, kenapa ya? Kalau orang itu dia orang yang soleh, ketika mimpi baik itu tidak disebarkan pada orang lain, kecuali orang-orang yang sikoh, yang tidak memfitnah. Tapi kalau kita mimpi jelek, apapun tidak boleh kita menyebarkan pada orang lain. Itu kaidah. Umpamanya kita mimpi telanjang, naudzubillah min dzalik, mimpi memukuli orang, tidak boleh kita bicara orang. Sudah cukup ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah sebelah kiri. Kalau kita bangun, pindah di tempat yang lain, atau kita berbalik menghadap kita. Lebih utama kita mandi, kemudian wudhu, sholat, insya Allah tidak mimpi lagi. Dan perlu kita bentengi sebelum tidur itu, kita berdoa, kita ta'awud kepada Allah agar setan yang tidak membujuk kita pada saat sedang kita itu tidur. Dijelaskan di sini, fa ikhbaruhu minan naum fin naumi ka ikhbarihi fil yaqdha, maka pemberitahunya beliau ketika orang itu melihat beliau dalam keadaan tidur seperti melihatnya pada waktu bangun. Kenapa? Inna kan in kanatir ru'ya min ajza'in nubuwah falaysat ilaina min kamalil wahyi. Jika ru'ya, impian itu bagian daripada kenabian, bukan berarti kita ini berhak untuk menyempurnakan wahyu, karena wahyu sudah sempurna. Tapi kalau kita mimpi baik, beramal soleh, ya, kita mimpi yang apa, saya tadi malam bersedekah sekian, nah, kepada fakir miskin, bangun sedekah. Karena itu mimpi ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang baik. Ketika mimpi dia, ya mungkin karena memahami sunnah, saya mimpi ini siam, yaitu siam hari Senin, Senin Kamis, siang. Karena itu mimpi betul. Makanya mimpinya orang soleh ini banyak benarnya. Bahkan ketika mau datang musibah pun juga nyata. Tetapi itu harus dirahasiakan. Dan itu untuk dirinya. Karena kita tidak boleh menyuruh orang, saya mimpi kamu harus beramal sekian. Kita menyuruh orang, beramalah inilah dari Allah Ta'ala, beramalah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidan fa inna ru'ya allati yajuzun min ajza'in nubuwah min syartiya an takuna salihatan min ar-rijali salih. Bahwasanya impian itu bagian daripada kenabian dengan syarat orang bermimpi orang yang soleh, orang yang ulama sunnah, mengamalkan sunnah, ya, menolak kebid'ahan. Nah, ini baru benar. Tapi kalau orangnya tidak dikenal sholat berjamaah, orangnya tidak dikenal orang ahli sunnah, mimpi baik mustahil. Wa khusul syurut mimma yundaru fihi, maka perlu kita lihat dia mimpi benar ini siapa orang ini, dia orang ahli sunnah apa tidak. Kalau bukan orang ahli sunnah tidak kita yakini. Kemudian juga wa aidan faya munqasimatun ilal khulmi wa minasyaiton. Mimpi itu ada dua, ada kalanya itu impian dari syaitan.
Kalau kita disuruh berbuat jelek, ya suruh mengamalkan yang tidak ada contohnya, ya suruh untuk berbuat syirik, berbuat bid'ah, ini seruan syaitan. Wa ila hadisin nafsi, dan juga pula karena kuatnya ingatan kita ketika kita pada waktu siang hari sedang mengingat terus, malam kadangkala teringat pada waktu tidur. Sering terjadi kalau kita sedang dalam keadaan yaitu memperhatikan satu masalah, ya sebelum tidur apalagi kita ingat, tidur ingat, itu namanya hadis nafsi, dan itu bukan menjadi suatu patokan. Ada orang sedang membengkel mobil, wah ini sulit sekali, dipikirnya sampai setengah hari, pikiran terus makan pikir itu, waktu sholat teringat pula. Tidur tidak mustahil kalau mimpi ketemu kelaker. Ya, itu namanya hati senafsi, bicaranya hati ketika dia angan-angan terus begitu. Bayangkan ada seorang santri yang angan-angan terus, nanti ibu saya mau datang betul kan, diingat-ingat terkapan ibu saya datang. Nah itu namanya hati senafsi, ya bicaranya jiwa. Faqad takunu sababu haijanin ba'di akhlatin, kadangkala itu ngigau. Nama mimpi ngigau. Ketika bangun, tadi kamu bicara apa? Enggak. Nah, pernah kita juga dulu ada teman ngigau. Jalan, saya dibangun, ayo jalan-jalan, jalan-jalan, kakinya sampai kena debu semua, masih tidur. Kamu tadi malam dari mana kok kakimu seperti ini? Enggak kemana-mana kok tidur, padahal dia jalan-jalan itu. Nah itu namanya ngigau. Famata ta'ayyana salihah hatta yuhkama biha wa tutraku ghairu salihah, maka apabila kita yakini yang mimpi orang yang salih, yang ketahuan ahli sunnah itu kebenarannya, kalau tidak, tidaklah kita menerimanya. Cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.